Pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Penindakan tersebut mengindikasikan adanya transaksi mencurigakan yang melibatkan sejumlah pihak, salah satunya Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting. Untuk mendukung penyidikan kasus, KPK akan memanggil seluruh pihak termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Pasalnya, Bobi disebut-sebut memiliki kedekatan dengan tersangka Topan Obaja Putra Ginting. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah bersama penyidik KPK periode 2013 hingga 2021, Yudi Purnomo. Terima kasih Mas Yudi telah bergabung bersama Jawa Post TV. Sama-sama Mbak Puri dan Mas David. Langsung saja nih, seberapa signifikan sebenarnya keterangan dari Bobi Nasution dalam penyidikan kasus ini? Ya, kalau melihat kasus yang kemarin sudah dipaparkan oleh KPK dan kasus OTT-nya pun juga sudah selesai dan masuk ke proses penyidikan dengan hanya 5 tersangka, maka untuk kasus OTT ini ya saya masih ragu ada bukti-bukti yang cukup di dalam proses penyelidikan bahwa Bobi terlibat. Oleh karena itu tentu harus ada pengembangan yang lebih jauh ya daripada kasus ini. Karena kita harus objektif juga bahwa OTT ini kan terjadi hanya ditemukan sekitar 230-an juta ya uang tunai. Dan proyeknya pun juga belum berjalan. Nah, sementara kita tahu permintaan dana terkait dengan proyek ini sebesar 4% ya, artinya sekitar 8 miliar lah yang akan didapatkan oleh Kepala Dinas PUPR itu si Topan itu ya. Kalau dari sini kan saya melihat bahwa ini sebenarnya masih jatahnya si Topan ya sebagai Kepala Dinas PUPR ya. Karena jumlahnya seperti itu, karena pengalaman saya ketika menangani kasus korupsi terkait dengan korupsi infrastruktur itu jatahnya adalah 20% dari proyek. Kenapa begitu besar? Karena ini kan seperti giveaway ya kepada para pengusaha tersebut, karena mereka nggak perlu capek-capek, mereka udah pasti menang seperti itu. Nah, terkait dengan yang kedua ya, bahwa keterlibatan Bobi belum bisa dibuktikan secara materi pada saat OTT penyelidikan OTT ya, itu kan terlihat jelas ya dari tidak ditangkapnya Bobi ya dalam proses OTT kemarin, karena ya seharusnya lagi-lagi berdasarkan pengalaman saya bahwa Kepala Dinas PUPR itu adalah kaki tangan ya dari kepala daerah ya, karena anggaran besar ya terbesar di daerah ya pembangunan, sehingga dia butuh orang-orang yang mampu menjaga. Karena ketika ada kasus OTT biasanya itu udah pasti sepasang sepaket, kepala dinas PUPR kena ya kepala daerahnya kena ya, tergantung dari bukti tadi saya katakan. Tapi dari pengalaman saya buktinya pasti ada gitu kan, makanya langsung kita bisa tangkap walaupun uang itu nggak ada di tangan bupati, walaupun bupatinya tidak, bupati ataupun wali kota ataupun gubernurnya itu tidak ada di pendopo gitu kan, tidak ada di lokasi OTT, tapi kita sudah mempunyai bukti-bukti bahwa kepala dinas PUPR ada perintah seperti itu. Jadi ya kembali lagi bahwa ya tentu sekarang bola di tangan KPK ya, apakah mampu berkembang, apakah hanya sampai di proses ya tadi kasus proyek yang hanya uang 231 juta yang didapatkan pada saat OTT kemarin. Seperti itu, Mbak. Ya Mas Yudi, seberapa besar tantangan KPK dalam memeriksa figur publik yang memiliki relasi dengan kekuasaan seperti Bobi, Mas? Ya sangat besar sekali ya. Bagaimana beberapa kasus Ridwan Kamil misalnya, gubernur juga kan, waktu dia jadi berperkara sampai saat ini belum dipanggil oleh KPK, padahal kita tahu bahwa rumahnya sudah digeledah. Bahkan KPK saya sering menyarankan gitu ya, udahlah diperiksa aja lah demi atas nama baik KPK ya, walaupun hanya formil berdasarkan apa yang didapatkan pada saat proses penggeledahan, karena rumahnya sudah digeledah kan, sudah didapatkan barang-barang termasuk motor, tapi kan nggak dipanggil juga sampai saat ini. Ya kalau untuk Bobi pun ya melihat dari perkara ini, walaupun nanti dipanggil, kalau ternyata dipanggil
ya saya lebih banyak pasti pertanyaannya adalah pertanyaan formil ya, terkait dengan pengetahuan dia, terkait dengan apa proyek tersebut, anggarannya, mengapa dianggarkan sebesar itu, kemudian terkait dengan kedekatan dia dengan si Topan ini, ya, mengapa dia melejit, ya, apa namanya itu karirnya dibawa dari mana, ya, kenal sejak kapan, ya, dan kemudian eh, tanggung jawab tupoksi dan sebagai seorang gubernur. Jadi kalau nggak menemukan materi saya kira akan sulit. Dan ya memang ini yang menarik ya. Saat ini saya melihat untuk kasus ini memang bolanya di tangan Topan. Mengapa dia sampai berani baru menjabat ya sudah merekayasa suatu pengadaan barang dan nggak main-main jumlahnya ya. 300 miliar lah sekitar itu ya Mas ya. Nggak main-main gitu jumlahnya. Dan kemudian caranya pun dia seperti sudah terbiasa ya memanggil anak buahnya yang paham. Yang dua itu kan jadi tersangka ya. Kemudian pengusahanya juga dia paham bahwa pengusaha tersebut adalah pengusaha yang kita tahu bahwa ternyata mau memberikan uang. Padahal Mas dan Mbak, terjadinya kasus korupsi itu sebenarnya udah ada meeting of mind, harusnya udah membangun chemistry ya dari lama. Nggak mungkin orang ujuk-ujuk ada orang pengusaha ngasih duit, dia takutnya pasti ditolak ya sama. Dia takut meminta kepada swasta, takutnya nanti malah dilaporkan. Tapi ini kan seperti sudah ada chemistry gitu kan, yang satu mau memberi, yang satu mau menerima. Ya, yang satu merekayasa supaya yang memberi sebagai pengusaha yang menang dan lain sebagainya. Jadi ya kembali lagi kalau misalnya hanya masih berkutat terhadap OTT kemarin, ya saya pikir memanggil Bobi pun ya hanya terkait dengan formil saja, seperti itu Mbak. Baik, dengan pengalaman dari Mas Yudi sendiri ya di KPK, apa yang dibutuhkan secara proses dan bukti-bukti ketika seseorang berubah statusnya dari saksi ke tersangka? Ya tentu harus ditemukan dua alat bukti yang cukup ya. Dan pengalaman saya seorang kepala daerah itu biasanya bermain bersih ya. Dia tentu hanya berdasarkan perintah-perintah lisan. Yang ketika misalnya anak buahnya pasang badan tidak mau berbicara, kemudian dia mengikhlaskan dirinya yang menjadi tersangka menjadi tameng dengan harapan kemudian nanti ada jaminan dan sebagainya, tentu akan sangat-sangat sulit. Seperti itu. Nah harapan itu kan sekarang tinggal KPK sekarang saat ini melakukan penggeledahan ya ke beberapa tempat ya siapa tahu ada. Tapi kalau saya ya agak sulit ya jarang ya meninggalkan jejak-jejak dokumen seperti itu. Karena kalau misalnya kepalanya biasanya itu adalah perintahnya lisan karena kita tahu kasus-kasus korupsi itu dilakukan dengan sembunyi, sedikit orang, dan yang paling penting yang masalah circle ini Mbak, itu adalah kesetiaan, loyalitas. Karena di antara para kriminal, para penjahat ya, loyalitas adalah nomor satu dan tidak ada tempat bagi seorang pengkhianat. Begitu Mbak. Ya kita beralih ke ada Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI disebut akan melakukan gugatan pra-peradilan bila KPK tidak segera memeriksa Bobi. Seberapa efektif pra-peradilan yang akan diajukan MAKI, Mas? Ya, saya pikir itu adalah usaha yang patut kita hargai, ya, termasuk juga penyidik KPK yang berhasil OTT, ya kita hargai lah, setidaknya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membuktikan KPK masih ada. Namun kalau masalah praper dan sebagainya kan ini kan sebenarnya kan sebagai bentuk respon aksi sosial ya dari masyarakat dan Bang Boyamin salah satu strateginya adalah seperti itu ya melakukan praper dan sebagainya ya terkadang menang terkadang kalah tapi bagi saya kan tanpa perlu ada di praper seperti itu kan seharusnya ya bisa diperiksa ya tapi ya tadi saya katakan bahwa apakah kalau pemeriksaannya hanya formil saja ya tentu tidak akan ada yang bisa dihasilkan dan pertanggungjawaban Bobi ada pertanggungjawaban secara formil selaku Gubernur Sumatera Utara. Sekali lagi memang kasus ini masih panjang episodenya ya. Kasus ini tentu harus kita kawal, kita jaga. Apakah hanya tadi saya katakan terlokalisir bahwa hanya sampai di Kepala Dinas PUPR ataupun berkembang, apakah kemudian hanya sampai ratusan juta itu atau hanya proyek yang belum jadi itu karena gini Mbak ya pengalaman saya menangani OTT kenapa sih banyak OTT itu
Mas David, yang kemudian banyak orang nggak suka adanya OTT. Karena dari OTT itu bisa kemana-mana. Dari kasus korupsi yang kecil, ya, yang hanya ratusan juta seperti ini, saya pernah bisa jadi 400 miliar berkembangnya. Dari hanya satu kasus bisa sampai ratusan kasus. Dari hanya 5 yang menjadi tersangka bisa sampai 100 yang menjadi tersangka. Dari yang hanya di kasus korupsi di daerah bisa sampai ke tingkat nasional. Termasuk ya dari yang hanya kepala dinas bisa kemana-mana, ya, bahkan sampai ke level paling atas. Jadi tapi ya itu tadi tergantung dari keberanian, tergantung dari semangat, tergantung dari ya berkah dari Tuhan juga ketika misalnya banyak bukti-bukti yang berhasil ditemukan, ya, petunjuk-petunjuk gitu kan, seperti itu ya. Kita berharap bahwa ini adalah pekerjaan mulia untuk membatas korupsi dan Tuhan memberkati sehingga KPK, saya yakin penyidiknya harus berani bongkar. Semoga penggeledahan mendapatkan banyak barang bukti dan orang-orang yang menjadi tersangka, Mbak, mau menjadi justice kolaborator untuk membongkar. Tanpa mereka menjadi justice kolaborator akan sangat sulit sekali menemukan di mana petunjuk yang bisa mendukung alat bukti untuk menetapkan tersangka berikutnya. Begitu, Mas David. Terakhir Mas Yudi, singkat saja, apa harapan Anda sebagai pimpinan KPK saat ini dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan kekuasaan? Ya, bagi saya beranilah. Kan udah jadi pimpinan KPK gitu ya. Sudah jangan lagi melihat masa lalu, bagaimana proses seleksinya, ya, siapa saja yang mendukung. Saat ini kan sudah ada di KPK. Masa jabatannya pun juga sudah diperpanjang dari sebelumnya 4 tahun menjadi sekarang 5 tahun. Apalagi yang dicari? Apalagi saya kenal sebagian besar di antara pimpinan KPK yang kita tahu sebenarnya adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Apalagi yang dicari? Usianya pun juga sudah 50 tahun ke atas. Saatnya lah kemudian berbakti pada negeri gitu ya. Jangan takut intervensi ya. Kemudian yang paling penting, mengapa kalau misalnya berani, nggak akan ada yang berani intervensi. Dan masyarakat kan melihat cara kerja-kerjanya KPK. Kita pun di luar, walaupun kita mengkritik sekeras-kerasnya, ini buktinya karena kita sayang kepada KPK. Dan sekali lagi banyak kasus-kasus yang menjadi pertaruhan KPK. Tidak, karena KPK pun juga sudah tidak banyak lagi menangani kasus, tapi setidaknya ya kasus ini saya melihat di masyarakat sungguh-sungguh sangat positif, termasuk banyak karangan bunga dari masyarakat di Medan yang mendukung KPK. Bagi saya pemberantasan korupsi bukanlah kebencian, bukanlah mencari popularitas, tetapi mencari alat bukti, tetapi yang paling penting juga adalah mental dan nyali untuk berani. Siapapun itu, mau pengusaha, mau penguasa, ya kan, mau posisi dan sebagainya, jangan tebang pilih. Yang harus dilakukan adalah tebang matang berdasarkan bukti yang telah dimiliki demi penegakan hukum. Begitu, Mas David. Baik, terima kasih Mas Yudi Purnomo, penyidik KPK periode 2013 hingga 2021. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas.